Pernahkah kita memiliki pemikiran tentang misalnya saja rambut-rambut kita ini? Pernahkah kita memiliki pemikiran sederhana saja setiap hari, kesadaran bahwa kita itu masih bernafas dan sebagainya, kecil dan remeh. Dalam hidup bersama, sesuatu yang kecil dan remeh misalnya saja. Sudahkah kita itu sadar bahwa rasa terima kasih yang mau kita ungkapkan bagi orang lain, itu lalu bisa menimbulkan semangat yang besar di dalam hidup kita dan hidup orang lain? Apakah kata maaf yang seringkali kita ucapkan ketika kita bersalah itu juga berimbas besar di dalam hidup kita dan juga hidup orang lain, membuat diri kita ini lega, dan juga pengampunan yang kita berikan orang lain juga membuat hidup kita dan orang lain itu lega. Sesuatu yang kecil, remeh, sederhana, tetapi berefek besar dalam hidup. Maka marilah kita mensyukuri rahmat Tuhan itu, contoh dan teladan hidup dari Ibu Maria dan juga dari Santo Yusuf, tentunya suaminya, supaya kita semua dalam hidup seperti rahmat yang mau kita mohon, keterbukaan hati untuk menerima segala sesuatu yang kecil, dan memohon rahmat supaya yang dari yang kecil itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar dan baik di dalam hidup kita. Janang bertalu bertada sewaka bakti, O Gusti, Gusti, terima hati kami, O Gusti, Gusti, kami haturkan puji. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Oleh karenanya, supaya kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pagi ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Seraya kita juga bersyukur karena kita memiliki teladan sosok Ibu Maria yang sejak kelahirannya telah dipersiapkan untuk menjadi ibu sang penebus. Kita bersyukur oleh karena kemurnian hatinya, sehingga kita bisa meneladan segala apa yang menjadi perjalanan hidupnya untuk mempertahankan kemurnian hatinya itu. Kita mohon rahmat pada Tuhan agar kita pun juga memiliki hati seperti Ibu Maria dan hidup yang tulus seperti Ibu Maria. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita memperingati atau merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Meski demikian, tidak bisa kita temukan dalam kitab suci tentang kisah kelahiran Maria ini. Tetapi sesuai dengan tradisi gereja yang berkembang dari gereja perdana sampai hari ini, Maria, kita yakini Maria lahir dari orang tuanya siapa namanya? Yoakim dan Ana. Meskipun tidak ada kisah tentang kelahiran Santa Maria, tetapi pada hari ini sekurang-kurangnya kita bisa mengetahui bahwa kelahiran Maria memang telah dipersiapkan oleh Allah sendiri sebagai satu jalan untuk menjadi jalan sang penebus untuk hadir di dunia. Dari bacaan Injil atau kisah bacaan Injil yang pada awalnya mengisahkan tentang sebuah silsilah dari Yusuf, mau mengetengahkan bahwa ini adalah sebuah catatan sejarah yang tidak bisa hilang dari muka bumi ini. Namanya catatan sejarah berarti peristiwa ini memang nyata telah terjadi dan pernah terjadi. Dan sebagai peristiwa sejarah dan dari rentetan kisahnya, kita menjadi semakin paham dan terteguhkan bahwa kelahiran Yesus Kristus memang telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah sendiri. Dari garis keturunan Daud sendiri kita mengetahui seperti tadi dalam bacaan bacaan Injil yang kita baca telah dipersiapkan. Bahkan persiapan itu bukan semata-mata hanya menunjukkan orang-orang yang baik saja. Di sana ada beberapa nama yang bisa kita pahami, nama-nama sebagai orang yang dicatat sebagai nama-nama orang yang mau dikatakan iki bersalah ataupun juga berdosa. Sekurang-kurangnya ada satu nama yang sangat terkenal, Salomo. Daud, Salomo. Kita tahu kedua pribadi ini seperti apa. Bahkan tadi disebutkan di dalam bacaan Injil, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kita bisa tahu seperti apakah kisah Daud dan istri Uria ini.
Semuanya pengen menunjukkan atau meneguhkan apa yang ada di dalam bacaan yang pertama. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Sebuah nubuat tentang kelahiran Sang Immanuel atau Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus tidak terjadi, atau peristiwa itu tidak terjadi pada sesuatu yang kalau orang membayangkan sebagai sesuatu yang megah, yang besar. Tidak hadir di dalam sebuah kemewahan atau kemegahan, tetapi sudah diramalkan atau dinubuatkan lahir dari sesuatu yang kecil. Dan dari bacaan Injil, sesuatu yang kecil itu tersirat. Yang pertama, dari orang yang mungkin diremehkan oleh karena dosa atau kesalahan hidupnya. Yang kedua, dari orang yang sangat sederhana seperti Yusuf. Dan yang ketiga, seperti sang anak dara yang juga disebutkan. Nah, anak dara itu seringkali kita lalu mengatakan cah wingi sore itu. Bocah sing enom cilik banget, anak dara, urung ngerti apa-apa, tetapi harus menanggung sesuatu yang sangat besar. Di sini kita bisa mengerti bahwa Allah memiliki rencana yang baik, bukan hanya saja melalui hal-hal yang begitu besar mewah, tetapi rencana baik itu bisa terjadi melalui hal-hal yang kecil dan sederhana di dalam hidup. Seperti dikisahkan dalam bacaan Injil yang menjadi peneguhan dari nubuat yang ada dalam bacaan pertama. Sesuatu yang kecil di dalam hidup kita tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Sesuatu yang nampaknya sederhana dalam hidup kita tidak bisa dipandang sebelah mata, karena justru itulah seringkali menjadi sesuatu atau menjadi awal sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Maka yang kita mohon di dalam perayaan Ekaristi ini adalah rahmat keterbukaan hati untuk menerima segala hal yang kecil yang seringkali mungkin kita remehkan. Apa saja hal kecil itu yang seringkali kita remehkan? Seringkali ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Entah itu dalam hidup kita atau di dalam tubuh kita ini. Pernahkah kita memiliki pemikiran tentang misalnya saja kuku-kuku yang seringkali kita potong? Pernahkah kita memiliki pemikiran tentang misalnya saja rambut-rambut kita ini? Pernahkah kita memiliki pemikiran sederhana saja setiap hari, kesadaran bahwa kita itu masih bernafas dan sebagainya, kecil dan remeh? Dalam hidup bersama, sesuatu yang kecil dan remeh misalnya saja, sudahkah kita itu sadar bahwa rasa terima kasih yang mau kita ungkapkan bagi orang lain itu lalu bisa menimbulkan semangat yang besar di dalam hidup kita dan hidup orang lain? Apakah kata maaf yang seringkali kita ucapkan ketika kita bersalah itu juga berimbas besar di dalam hidup kita dan juga hidup orang lain, membuat diri kita ini lega? Dan juga pengampunan yang kita berikan orang lain juga membuat hidup kita dan orang lain itu lega. Sesuatu yang kecil, remeh, sederhana, tetapi berefek besar dalam hidup. Maka marilah kita mensyukuri rahmat Tuhan itu, contoh dan teladan hidup dari Ibu Maria dan juga dari Santo Yusuf, tentunya suaminya, supaya kita semua dalam hidup seperti rahmat yang mau kita mohon, keterbukaan hati untuk menerima segala sesuatu yang kecil, dan memohon rahmat supaya yang dari yang kecil itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar dan baik di dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Lihatlah, seorang perawan akan melahirkan seorang putra yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak keluarga kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.